Baik anak-anak, kembali kepada materi kita pada kali ini, yakni kompetensi dasar 3.5 menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa, dan untuk KD keterampilannya membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Kemudian materinya apa saja? Sebetulnya ada 7 materi pada KD ini, akan tetapi kali ini kita akan bahas 3 materi saja. Apa saja itu? Yaitu 1. Kegiatan prototyping sebagai artefak dalam pembuatan desain. Yang kedua, peran kegiatan prototyping dalam proses pembuatan desain. Dan yang ketiga, mengeksplorasi ruang desain. Nah, yang pertama yaitu proses kerja pembuatan prototipe. Nah, pembuatan prototipe sendiri disebut dengan prototyping. Kalau kalian tidak lupa, prototipe kemarin adalah semacam contoh produk ya. Dan tujuan dari prototyping adalah sebagai penguji daya tahan bentuk usaha yang ingin Anda buat. Jadi, untuk menguji contoh produk yang ingin dibuat. Kemudian prototipe sendiri dapat mendorong terjadinya komunikasi dan membantu para desainer, insinyur, manajer, serta pengembang perangkat lunak dan juga konsumen untuk berkomunikasi. Nah, masuk pada materi pertama, yakni kegiatan prototyping sebagai artefak dalam pembuatan desain. Artefak itu apa? Sesuatu yang penting, asal muasal. Sehingga prototipe sebagai bentuk artefak ini baik dalam tingkatan sendiri atau menjadi bagian dalam desain. Jika dilihat sebagai artefak, prototipe mengandung karakteristik yang pertama mendukung kreativitas, yang kedua membantu pengembang untuk menangkap dan menghasilkan ide, sedangkan yang ketiga memfasilitasi pengembang, dan keempat memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya yakni prototipe dapat mendorong komunikasi dan membantu desainer, insinyur, manajer, pengembang perangkat lunak, dan konsumen untuk mendiskusikan pilihan. Kemudian prototipe juga dapat digunakan sebagai bahan uji dengan berbagai cara, termasuk studi kegunaan dan umpan balik pengguna terhadap prototipe tersebut. Jadi tergantung contoh produknya ya. Kemudian ini adalah gambar pembuatan prototipe dapat menjadi bentuk pembuatan artefak dalam proses desain. Jadi bisa dimulai dari bentuk yang sederhana, kemudian menjadi berkembang, lebih kompleks lagi, dan kemudian menjadi semakin sempurna mendekati dengan keinginan baik dari konsumen maupun pengembang. Baik, selanjutnya adalah kegiatan prototyping berdasarkan 4 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi representasi adalah menggambarkan bentuk prototipe, misalnya sketsa atau simulasi komputer, jadi masih bentuk kasar. Kemudian yang kedua, dimensi presisi. Ini menggambarkan tingkat detail prototipe yang akan dievaluasi, misalnya informal, kasar, dan halus. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi interaktif, menggambarkan sejauh mana pengguna dapat berinteraksi prototipe dengan ciptaannya. Kemudian dimensi evolusi, yakni menggambarkan prediksi siklus hidup dari suatu prototipe, misalnya prototipe bersifat sekali pakai. Nah, selanjutnya adalah peran kegiatan prototyping dalam proses pembuatan desain. Perannya apa saja? Ada peran desain menuruti selera pengguna. Nah, ini jadi produk disesuaikan dengan keinginan dari pengguna. Desain yang menuruti selera pengguna akan menempatkan pengguna pada pusat proses desain, dari analisis awal kebutuhan pengguna
sampai aspek pengujian dan evaluasi. Dengan adanya prototipe, desainer akan mampu melihat dan memiliki pengalaman terhadap sistem akhir jauh sebelum sistem akhir tersebut terlempar ke pasaran. Jadi disesuaikan dulu dengan keinginan pasar, baru kemudian diuji cobakan di pasar. Di pasar di sini artinya bukan pasar yang sering kita temui ya, akan tetapi pasar adalah calon konsumen dari produk kita. Kemudian yang peran kedua yaitu desain kooperatif. Desain kooperatif itu apa? Yaitu salah satu bentuk desain yang terpusat pada pengguna. Desain kooperatif mengikut sertakan konsumen dalam seluruh proses desain. Para konsumen tidak hanya dijadikan alat untuk mengevaluasi sebuah desain produk, dengan kata lain pengguna adalah partner desainer. Jadi lebih terpusat kepada pengguna. Selanjutnya, mengeksplorasi ruang desain. Ini ya, konsep desain ruang membatasi kemungkinan desain tertentu. Ide mengenai desain ruang datang dari berbagai sumber, yakni sistem yang ada, desain perancang lain, juga inspirasi luar dan kebutuhan. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari masalah desain. Jadi masuk ke ruang desain itu bukan dengan pikiran tanpa ide, kan, tetapi mulai dari masalah desain, kemudian memberikan batasan-batasan biar tidak terlalu melebar, kemudian membentuk ide baru. Dan setelah itu apa yang dilakukan yaitu memusatkan perhatian pada desain tertentu, kemudian mengembangkan ide, membuat berbagai pilihan desain, kemudian menentukan desain yang sesuai. Kemudian kendalanya desainer sendiri apa? Biasanya terkait dengan anggaran, yang kedua sumber daya pemrograman, sedangkan yang ketiga batasan desain. Nah, batasan desain ini terkait dengan ketika desainer ingin mengembangkan lebih, akan tetapi ada batasan-batasan, misalnya sesuai dengan keinginan penggunanya atau pengembangnya. Kemudian disinilah prototipe dapat membantu perancang dalam menghasilkan gambaran nyata dari gagasan baru dan meluruskan arah desain. Begitu. Baik anak-anak, terima kasih. Sementara cukup di sini materi kita ketemu pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.